Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمعاشر muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini ingin khatib mengingatkan diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dimulai dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Maka as-salaf mengatakan ketika kita memuji Allah dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, maka Allah akan datangkan nikmat baru yang lain. Kemudian as-salaf mengatakan asyukru lillah, bersyukur kepada Allah itu adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka fasilitas tersebut tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Badan kita, mata kita, tangan kita, seluruhnya ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, as-salaf mengatakan bukti syukur kita kepada Allah terhadap nikmat, maka nikmat tersebut tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Qiyamah, ketika Allah sudah bersumpah dengan hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Setelah Allah bersumpah dengan hari kiamat, aku bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, dan aku bersumpah dengan jiwa yang senantiasa lawwama, yang suka mencela, suka mencaci, suka menyesal. Al-lawwama, jiwa yang suka menyesal ini, setiap kita senantiasa menyesal dengan apa yang kita lakukan. Dengan ketaatan kepada Allah, kelak di hadapan Allah kita menyesal. Kenapa hanya sedemikian yang bisa aku lakukan? Yang biasanya menyelesaikan Al-Quran 30 hari hatam, di hadapan Allah dia akan menyesal. Kenapa cuma 1 bulan sekali hatam? Apalagi dengan orang-orang yang ahlul maksiyah, tentu dia akan menyesal kepada Allah. Kenapa tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan justru aku lebih memilih kawan-kawanku dan meninggalkan ajakan dari Allah dan Rasulnya. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah katakan ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira, menganggap bahwasanya kami tidak sanggup untuk mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserakan? Abu Jahal mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kau katakan bahwasanya Allah sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur. Kemudian dilemparkan di hadapan Nabi tulang, mengatakan apakah Allah bisa menghidupkan kembali tulang ini? Ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Dan di riwayat yang lain, Nabi pun ditanya oleh seseorang, apakah Allah bisa menghidupkan kembali? Nabi mengatakan, iya.
kalaupun kau beriman, kalaupun kau masih dalam kondisi begini, maka Allah akan melemparkanmu ke dalam neraka. Karena Nabi diberitahukan oleh Allah bahwa fulan adalah min ahlin nar. Kemudian ma'asyiral muslimin, maka Allah katakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Maka Allah menunjukkan bahwasanya kami benar-benar mampu, sanggup, bukan hanya menciptakan tulang kembali untuk hidup. Allah bisa kembali merapikan bentuk jari jemari kita semua rapi. Bukan hanya menghidupkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau saja mau menghidupkan kembali yang sudah meninggal, maka bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Kita mengenal atau membaca dalam surat Al-Baqarah tentang Bani Israel yang membunuh pamannya sendiri selaku karena dia satu-satunya ahli waris. Dan dia tidak sabar, kemudian dia membunuh pamannya, dan kemudian bukti alat yang digunakan membunuh pamannya ini dilempar ke tetangga pamannya. Dia teriak, menangis, mengatakan paman saya dibunuh dan seterusnya. Sehingga fitnah luar biasa. Kemudian setelah itu dari Bani Israel mengatakan, Alaysa fikum Musa, bukankah ada Nabi Musa di antara kalian? Minta, tanya kepada Musa. Maka sebagaimana yang kita hafal, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian, kata Nabi Musa dalam Al-Quran, bahwasanya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Cuman karena mereka ini karakter Bani Israel, yang kalau saja mereka menyembelih sapi cukup, tidak ada perintah apapun menyembelih sapi, selesai. Karena yang diinginkan apa? Setelah disembelih sapi ini diambil salah satu anggota tubuhnya, kemudian dipukulkan kepada jenazah. Kemudian jenazah tadi akan bangkit, bangun dan ditanya siapa yang membunuhmu. Cukup itu sebetulnya. Tapi karakter Bani Israel, dia tanya, mahi, bagaimana sapinya? Ma launuha, apa warnanya? Mahi, apakah sapinya ini digunakan untuk membajak dan seterusnya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka menyembelih tapi sedikit dari mereka yang mengerjakan. Kenapa? Karena sapi yang mereka inginkan, pertanyakan, hanya dimiliki oleh satu orang di antara mereka, dan orang ini tidak mau menjual sapinya kecuali dengan harga yang dia inginkan. Yaitu ketika disembelih sapinya, nanti kulitnya itu dilebarkan, kemudian diletakkan emas di sana dan ditutup. Itu harga sapi. Ketika ada kesepakatan, barulah dilepas harga atau sapi kemudian disembelih. Hanya Allah menunjukkan kemampuan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati, dan lebih dari itu pun Allah bisa. Maka ma'asyiral muslimin, Allah katakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita tentang karakter manusia. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Bahkan manusia itu punya kehendak, kecenderungan untuk senantiasa melakukan maksiat kepada Allah. Ini karakter manusia. Kecenderungan untuk bermaksiat ini hampir menimpa kepada kita semua. Illa man rahima rabbuna. Kecuali yang Allah berikan rahmat kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah katakan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yang pertama, kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dia tenang, dan kemudian dia terkena iming-iming syaitan, jaring syaitan yang selalu digunakan at-taswif. Tidak usah tobat sekarang, nanti aja. Berbuat dosa begini, tidak apa-apa, yang tua masih hidup kan, kamu masih sehat. Gampang tobatnya nanti. Dan seterusnya. Sampai akhirnya datang ajal dan seterusnya, maka penyesalan yang ada. Maka ma'asyiral muslimin, Allah katakan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu pun dia tidak beriman dengan hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia masih bertanya kapan hari kiamat akan terjadi. Maka ma'asyiral muslimin, ketika mereka bertanya tentang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala jawab, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ. Maka apabila mata
manusia terbelalak karena terkejut dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, dan bulan cahayanya sirna, wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan. Kalau kita melihat firman Allah yang lain, idza syamsu kuwirat, yaitu ketika matahari digulung, maka dikumpulkan bulan dan gunung dan matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia melihat kondisi begini, matanya tidak pernah berkedip dan terus terbelalak. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insan yawma idzin ainal mafar. Baru setelah itu manusia bertanya, kemana kita lari? Kemana kita pergi? Kemana kita menyelamatkan diri? Maka Allah jawab, kalla la wazar. Allah mengatakan tidak, sekali-kali tidak. Tidak ada tempat untuk kalian berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kepada Tuhanmu kalian akan dikumpulkan. Ketika kita membaca surat Yasin, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ketika trompet ditiupkan untuk dibangkitkan kembali manusia, maka tiba-tiba mereka dari tempat kubur, dari kuburan mereka semua bangkit menuju Tuhan kalian. Qalu man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan? Orang mukmin mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Bukan dari kubur kami, dari tempat tidur kami. Maka tidur itu adalah miniatur daripada kematian. Ketika Allah katakan, huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mematikan kalian di malam hari dan mengetahui apa yang kalian lakukan dari dosa di siang hari. Artinya tidur itu Allah katakan kematian. Maka ketika orang tidur, rohnya Allah pegang, Allah tahan. Kalau memang keesokan harinya orang ini masih hidup, rohnya dikembalikan. Dan kalaupun orang ini tidak kembali hidup, maka roh itu akan ditahan sampai proses pada kematian dan pemakaman dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Maka diberitahukan kepada manusia pada hari itu tentang apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka kerjakan dari ketaatan kepada Allah dan apa yang mereka kerjakan dari kemaksiatan kepada Allah. Apa yang mereka tinggalkan dari perintah Allah dan apa yang mereka tinggalkan dari larangan Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Bahkan manusia terhadap diri mereka ini menjadi saksi. Basira, melihat, menyaksikan terhadap perbuatan-perbuatan dosa mereka di hadapan Allah. Ditampakkan seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walau alqa ma'azira. Walaupun orang ini banyak alasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sesungguhnya dia mendapati semua yang dia kerjakan ada semua. Semua dosa yang dia lakukan ada di sana. Semua kebaikan yang dia kerjakan ada. Allah tunjukkan semuanya. Alasan apapun di hadapan Allah, tetap mereka menunjukkan alasan-alasan dan seterusnya. Tapi tetap mereka mengatakan, setelah Allah hisab, Allah pertanyakan semua amal perbuatan dari tiap-tiap manusia, maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, maka setiap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita kerjakan dari kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau saja menegakkan timbangan amal di hadapan Allah, timbangan amal kita ditegakkan dengan setegak-tegaknya, maka tidak ada dari kita satupun yang bisa selamat dari neraka Allah. Maka kita mohon kepada Allah rahmat. Mohon kepada Allah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah ahkamul hakimin.
hakim yang paling adil, hakim yang paling bijak. Maka Allah menghukum kita mohon kepada Allah. Allah menghukum kita, menghisab kita dengan hisaban yasira. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu salat beliau di saat sujud, akhir sujud beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Terdengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, baru ini aku mendengar doa ini. Mahwal hisab al-yasir. Apa itu ya Rasulullah? Yang dikatakan hisab al-yasir, hitungan yang mudah itu apa ya Rasulullah? Maka kita semuanya mohon kepada Allah, kita semua dihisab oleh Allah dengan hisab yasir. Maka Nabi mengatakan, datang hamba kepada Allah, ditanya satu persatu, dan Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari seseorang kecuali ada di sana raqib atid yang mencatat semuanya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil satu persatu. Kita menghadap mahkamah Allah. Raja di atas raja, penguasa, dan kita menanti dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersidangan di hadapan mahkamah dunia saja, kita nunggu antri, kita khawatirnya luar biasa. Apa yang akan dijatuhkan vonis kepada orang-orang ini? Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memanggil satu persatu, dan kemudian lembaran amal yang jumlahnya 99 lembaran, yang lebarnya sejauh mata memandang, dibacakan satu persatu, ya abdi, wahai hambaku, wahai fulan, hari ini kau mengerjakan perbuatan ini. Hamba mengatakan, bala ya Rabb. Tanya lagi, bala ya Rabb, bala ya Rabb. Semua kemaksiatan dibacakan dan dia mengatakan, iya aku melakukannya ya Allah, iya aku melakukan. Dan hamba ini hanya mengatakan, ya Allah neraka, ya Allah binasa, ya Allah, dan seterusnya. Karena orang ini gemar merahasiakan apa yang menjadi kemaksiatan dia kepada Allah, tidak dia pamerkan kepada manusia atas dosa-dosanya yang lalu. Tidak usah bercerita, saya sebelum hijrah dulu, sebelum saya mengenal sunnah, saya dulu rusak, saya dulu begini. Sudah, Allah menutup yang, Islam menutup yang sebelumnya. Islam yamhu ma qablah. Jadi tidak usah dipamerkan untuk mendapatkan pengakuan dari orang masa buruk kita dahulu. La. Allah maha menutup aib. Kalau saja Allah tidak menutup aibnya kepada kita semua, kalau saja setiap dosa, satu dosa kita lakukan ada satu titik di dahi kita, maka masjid ini kosong. Karena ketahuan dosa-dosa kita. Karena yang tahu dosa kita hanya kita dengan Allah. Kenapa Allah tutup? Supaya kita tidak malu untuk mohon ampun kepada Allah. Karena manusia tidak ada yang tahu aib kita. Karena kita tutup dan Allah menutup aib kita, sehingga kita dengan mudah datang ke masjid, datang ke rumah Allah. Kita mohon kepada Allah segala ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian setelah itu hamba ini dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, karena dulu di dunia kau menutup aibmu, aku tutup aibmu, dan hari ini semua dosamu aku hapus. Maka ma'asyurul muslimin rahimakumullah, maka di surat Al-Haqqah Allah terangkan tentang orang-orang ini. Maka hisab yasir adalah ketika seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa, maka Allah hapus semua dosa dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah katakan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang semua keburukannya diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan kepada Allah dengan doa Allahumma hasibna hisaban yasira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوب والدينا، اللهم استر عيوب علمائنا، اللهم استر عيوب أساتذتنا. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أقيما إلا رزقته، ولا عزابا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا سؤالا إلا أعطيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan saf, luruskan. Mohon apabila ada saf di depan anda yang kosong agar diisi. Rapat lurusnya saf adalah kesempurnaan salat berjamaah kita. Istawwa wa'tadilu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله